Assalamualaikum. Halo, perkenalkan, nama saya Zamita Humairah Nurdayanah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi polinomial atau suku banyak tahap 1. Apa itu polinomial? Polinomial disebut juga suku banyak, yang merupakan suatu bentuk aljabar yang terdiri dari beberapa suku dan memuat satu variabel berpangkat bulat positif. Pangkat tertinggi dari variabel pada suatu polinomial dinamakan derajat polinomial tersebut. Secara umum, polinomial berderajat n dengan variabel x dapat dituliskan sebagai berikut. Px sama dengan an x pangkat n ditambah an-1 x pangkat n-1 ditambah an-2 x pangkat n-2 ditambah titik-titik-titik ditambah a1 x ditambah a0. N ialah pangkat tertinggi dalam suatu suku banyak, merupakan bilangan bulat positif, dan an tidak boleh sama dengan 0. an-1, an-2, A1 merupakan bilangan real dan disebut koefisien polinomial. Sementara variabel X adalah bilangan yang dimisalkan dengan huruf, misalnya X. A0 bilangan real dan disebut juga suku tetap atau konstanta. Contoh dari polinomial atau suku banyak diantaranya 2x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 dikurang 3x ditambah 1. Ini merupakan polinomial berderajat 3. Kenapa? Karena pangkat tertingginya yaitu 3 yang berada di 2x pangkat 3. Selanjutnya, x pangkat 4 ditambah 5x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 2. Ini merupakan polinomial berderajat 4. Kenapa? Karena pangkat tertingginya yaitu 4 yang berada di x pangkat 4. Selanjutnya, 2x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 2 ditambah 4 per x pangkat 2 ditambah 3 per x pangkat 1. Jika kita tuliskan menjadi 2x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 2 ditambah 4x pangkat min 2 ditambah 3x pangkat min 1. Nah, ini tidak termasuk polinomial atau bukan polinomial. Kenapa? Karena pangkatnya itu negatif. Selanjutnya, 4x pangkat 5 ditambah 3x pangkat 2 ditambah 7 akar x. Jika kita tuliskan 4x pangkat 5 ditambah 3x pangkat 2 ditambah 7x pangkat 1 per 2. Nah, 1 per 2 itu sama dengan 0,5. Nah, dan ini merupakan bukan polinomial. Kenapa? Karena tidak berpangkat bulat. Sifat-sifat diantaranya 4x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 3 sama dengan buka kurung 4 ditambah 2 tutup kurung x pangkat 3. 4 tambah 2, 6. Sama dengan 6x pangkat 3. Ini bersifat distributif. Selanjutnya 2x pangkat 3 dikali 5x pangkat 6. Buka kurung 2 kali 5 tutup kurung x 3 ditambah 6. Jadi pangkatnya ditambah. Sama dengan 2 kali 5, 10, 3 tambah 6, 9. Menjadi sama dengan 10x pangkat 9. Ini bersifat komutatif dan asosiatif. Penjumlahan, pengurangan, dan perkalian polinomial. Contoh, diketahui fx sama dengan 3x pangkat 4 ditambah x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 ditambah 5. Dan gx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang x pangkat 2. Tentukanlah yang pertama penjumlahan, yaitu fx ditambah gx. Sama dengan masukkan fx yang sudah diketahui ditambah masukkan gx yang sudah diketahui. Lalu, jika ada pangkat yang sama dikelompokkan menjadi 1, maka sama dengan 3x pangkat 4 ditambah x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 dikurang x pangkat 2 ditambah 5. Sama dengan 3x pangkat 4 ditambah 1 ditambah 2, x pangkat 3 ditambah negatif 2, negatif 1, x pangkat 2 ditambah 5. Sama dengan 3x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 ditambah 5. Selanjutnya, fx dikurang gx. Masukkan fx yang sudah diketahui dikurang gx yang sudah diketahui tadi. Negatif dikali 2x pangkat 3 menjadi negatif 2x pangkat 3.
Negatif dikali negatif X pangkat 2 menjadi plus X pangkat 2. Maka sama dengan 3X pangkat 4 ditambah X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 2 ditambah 5 dikurang 2X pangkat 3 ditambah X pangkat 2. Nah, maka hasilnya sama dengan 3X pangkat 4 dikurang X pangkat 3 dikurang X pangkat 2 ditambah 5. Selanjutnya, Fx dikali Gx. Masukkan Fx yang sudah diketahui dikali Gx yang sudah diketahui. Nah, maka sama dengan 3X pangkat 4 dikali 2X pangkat 3 dikurang X pangkat 2 ditambah X pangkat 3 kali 2X pangkat 3 dikurang X pangkat 2 dikurang 2X pangkat 2 dikali 2X pangkat 3 dikurang X pangkat 2 ditambah 5 dikali 2X pangkat 3 dikurang X pangkat 2. Jadi, setiap suku yang ada di Fx dikalikan Gx. Maka didapatlah hasilnya sama dengan 6X pangkat 7 dikurang X pangkat 6 dikurang 5X pangkat 5 ditambah 2X pangkat 4 ditambah 10X pangkat 3 dikurang 5X pangkat 2. Selanjutnya, menentukan nilai polinomial dengan cara substitusi. Contoh, yang pertama, diketahui HT sama dengan negatif 2T kuadrat ditambah 5T ditambah 4 dan T sama dengan 1. Maka H1-nya sama dengan, ini kita selesaikan dengan cara substitusi. Karena T-nya sama dengan 1, jadi kita tinggal ganti T-nya sama dengan 1. Maka ditemukanlah hasilnya H1 sama dengan 7. Selanjutnya, yang kedua diketahui Fx sama dengan 2X pangkat 3 ditambah 5X pangkat 2 ditambah X dikurang 12 untuk X sama dengan 3. Maka F3-nya sama dengan, nah ini sama kita selesaikan dengan cara substitusi, yaitu X-nya, karena X-nya sama dengan 3, kita tinggal ganti X-nya menjadi F3. Jadi X-nya diganti dengan 3. Maka ditemukanlah hasil F3 sama dengan 90. Selanjutnya, menentukan nilai polinomial dengan cara skema Horner. Misalnya, diketahui Fx sama dengan Ax pangkat 3 ditambah Bx pangkat 2 ditambah Cx ditambah D. Untuk mencari nilai Fx untuk X sama dengan K sebagai berikut. Keterangannya tanda panah berarti kalikan dengan K. Maka, coba kita perhatikan. A-nya itu kita turunkan ke bawah, lalu A-nya itu kita kalikan dengan K, menjadi AK. Kita letakkan di bawah B. Maka B ditambah AK menjadi AK tambah B. Selanjutnya, AK tambah B kita kalikan lagi dengan K, menjadi AK kuadrat ditambah BK. Kita letakkan di bawah C. Maka C ditambah AK kuadrat ditambah BK menjadi AK kuadrat ditambah BK ditambah C. Selanjutnya, AK kuadrat ditambah BK ditambah C kita kalikan lagi dengan K. Maka menjadi AK pangkat 3 ditambah BK pangkat 2 ditambah CK. Kita letakkan di bawah D. Maka D ditambah AK pangkat 3 ditambah BK pangkat 2 ditambah CK menjadi AK pangkat 3 ditambah BK kuadrat ditambah CK ditambah D. Ini merupakan nilai FK. Sementara A, B, C, D merupakan koefisien suku. Agar lebih mudah memahaminya, kita langsung ke contoh soalnya. Yang pertama, diketahui HT sama dengan negatif 2T kuadrat ditambah 5T ditambah 4. Maka berapa nilai HT untuk T sama dengan 1? Karena T-nya sama dengan 1, kita letakkan satunya. Lalu negatif 2, 5, 4 itu merupakan koefisien suku. Didapat dari mana? Dari HT sama dengan negatif 2T kuadrat ditambah 5T ditambah 4. Nah, lalu negatif 2-nya itu kita turunkan ke bawah. Negatif 2-nya kita kalikan dengan 1 menjadi negatif 2 diletakkan di bawah 5. Maka 5 ditambah negatif 2 menjadi 3. 3 kita kalikan lagi dengan 1 menjadi 3. Diletakkan di bawah 4. Maka 4 ditambah 3 sama dengan 7. Jadi nilai H1-nya sama dengan 7. Selanjutnya diketahui Fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 ditambah x dikurang 12. Maka berapa nilai Fx untuk x sama dengan 3? Caranya masih sama, karena x-nya sama dengan 3, kita letakkan 3. 2, 5, 1, negatif 12 itu merupakan koefisien suku. 2-nya kita turunkan ke bawah, lalu 2 kita kalikan 3.
menjadi 6 diletakkan di bawah 5, maka 5 ditambah 6 sama dengan 11, lalu 11 kita kalikan menjadi ketiga menjadi 33, diletakkan di bawah 1, maka 1 ditambah 33 menjadi 34. 34 kita kalikan dengan 3 menjadi 102, diletakkan di bawah negatif 12. Maka negatif 12 ditambah 102 sama dengan 90. Jadi nilai F3 sama dengan 90. Selanjutnya, pembagian polinomial dengan cara bersusun. Contoh, tentukan hasil bagi dan sisa pembagian polinomial 2x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat dikurang 3x ditambah 7 oleh x ditambah 2. Maka, x ditambah 2 merupakan pembagi, kita letakkan di luar, sementara 2x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 dikurang 3x ditambah 7 itu merupakan yang dibagi, maka kita letakkan di dalam. Lalu kita hitung caranya. 2x pangkat 3 itu kita bagi dengan x, didapatlah 2x pangkat 2. 2x pangkat 2 kita kalikan dengan x, didapatlah 2x pangkat 3. Lalu 2x pangkat 2 kita kalikan dengan 2, didapatlah 4x kuadrat. Dihitung, 2x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 3 itu 0 atau habis. 5x kuadrat dikurang 4x kuadrat itu hasilnya x kuadrat. Lalu kita turunkan negatif 3x ditambah 7-nya, kita turunkan ke bawah. Lalu x kuadratnya kita bagi dengan x, didapatlah hasilnya positif x. Positif x kita kalikan lagi dengan x, itu didapatlah x kuadrat. Lalu positif x kita kalikan dengan 2, didapatlah positif 2x. Maka hitung, menjadi x kuadrat dikurang x kuadrat itu 0 atau habis, lalu negatif 3x dikurang positif 2x, itu hasilnya negatif 5x. Nah, lalu plus 7-nya kita turunkan ke bawah, maka min 5x-nya kita bagi dengan x, didapatlah hasilnya min 5. Lalu min 5-nya kita kalikan dengan x, didapatlah hasil negatif 5x. Min 5-nya kita kalikan dengan 2, didapatlah hasil negatif 10. Maka kita hitung negatif 5x dikurang negatif 5x itu 0 atau habis. Positif 7 dikurang negatif 10 itu 17. Maka yang sisanya itu 17, sementara hasil baginya itu 2x kuadrat ditambah x dikurang 5. Secara umum dapat dituliskan fx sama dengan gx dikali hx ditambah fx. Fx-nya itu yang dibagi, gx-nya itu pembagi, hx-nya itu hasil bagi, sx-nya itu sisa bagi. Jika fx berderajat n dan gx berderajat m, dengan m lebih kecil dari n, hx berderajat n dikurang m, dan xx berderajat paling tinggi m dikurang 1. Selanjutnya, pembagian polinomial dengan cara skema Horner atau pembagian sintetis. Contoh, tentukan hasil bagi dan sisa pembagian polinomial 2x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 dikurang 3x ditambah 7 oleh x ditambah 2. Ini masih sama dengan soal yang sebelumnya, jadi kita uji apakah dua cara ini itu hasilnya sama atau tidak. Nah, maka x tambah 2 yang merupakan pembagi itu x ditambah 2 sama dengan 0, maka x sama dengan negatif 2. Nah, karena x-nya itu sama dengan negatif 2 kita tuliskan. 2, 5, negatif 3, 7 itu merupakan koefisien suku. Lalu kita hitung. 2-nya kita turunkan ke bawah, lalu 2-nya kita kalikan negatif 2. Didapatlah negatif 4. Kita letakkan di bawah 5. 5 ditambah negatif 4 itu 1. 1 kita kalikan lagi dengan negatif 2. Didapatlah negatif 2. Kita letakkan di bawah negatif 3. Negatif 3 ditambah negatif 2 itu negatif 5. Negatif 5 kita kalikan lagi dengan negatif 2 menjadi 10. 10 kita letakkan di bawah 7. 7 ditambah 10 sama dengan 17. Maka hasil baginya itu 2x kuadrat ditambah x dikurang 5. Sementara sisa pembagiannya yaitu 17. Nah, kesimpulannya, pembagian polinomial dengan cara skema Horner dan cara bersusun itu sama bisa digunakan, tergantung pemakainya itu lebih mudah menggunakan cara yang mana, karena hasilnya sama saja.
Baiklah, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekeliruan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.